Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Harun Al-Rasyid di channel Kabar Harun hari ini. Bapak hari ini akan bicara kontrak belajar dan silabus. Simak sebagai berikut. Bahas kontrak belajar dan silabus sejarah Indonesia. Nah, adapun kontrak belajar yang Bapak ingin sampaikan untuk anak-anak, yang pertama adalah pastikan Anda memiliki buku catatan untuk mapel sejarah Indonesia. Buku ini adalah khusus untuk catatan sejarah Indonesia dengan sampul menggunakan koran. Nah, ini adalah beberapa contohnya gambarnya buku yang disampul dengan koran. Kenapa dengan koran? Karena koran adalah salah satu bukti otentik dalam penulisan sejarah. Karena setiap detik adalah peristiwa. Nah, jadi kalian harus menyampulkan buku dengan koran biar menjadi pembeda dan penyemangat dalam pembelajaran sejarah tentunya. Yang kedua adalah jangan lupa absen diri secara online. Nah, ini adalah bagian absen sendiri yang di-share wali kelas masing-masing. Nah, bila ada pertanyaan, sebutkan nama dan kelas. Tentunya di mana? Di Instagram Kabar Harun hari ini atau di WhatsApp 0877xxxxx. Nah, XX ini tentukan tanyakan kepada wali kelas yang bersangkutan. Jadi, kontrak belajar ada 3. Pastikan buku Anda tersampul dengan koran. Jangan lupa absen diri. Dan kalau ada pertanyaan, sebutkan nama dan kelas. Nah, model pembelajaran yang Bapak sampaikan adalah kita menggunakan platform aplikasi. Yang pertama adalah Google Classroom. Nah, ini harusnya kalian punya tentu di handphone atau di PC. Ini dengan memiliki aktivasi email saja. Nanti ada beberapa soal di Google Form dan penjelasannya. Dan di YouTube juga ada penjelasan dari Bapak. Dan di Zoom nanti kita akan pertemuan secara bersama-sama melalui Zoom. Nah, adapun silabus kelas 10 baik MIPA maupun IPS di semester 1 yaitulah pengertian dan fungsi sejarah. Kenapa sih kita harus belajar sejarah? Dalam surat Al-Quran, perhatikan sejarahmu untuk hari esokmu. Nah, ini adalah penting. Kenapa sih kita harus belajar sejarah? Nanti kita detail ketemu di kelas, baik tentunya dalam jaringan atau online. Yaitu yang kedua adalah berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, ini adalah konsep berpikir sejarah nih. Kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai kisah. Dilanjutkan dalam menganalisis kehidupan praaksara di Indonesia. Memahami hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara, menganalisis masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, dan dilanjutkan diakhiri perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Nanti banyak deh kita Bapak cerita tentang kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, dan lain-lainnya. Nah, untuk kelas 11 ini Bapak sampaikan itu adalah menganalisis proses masuknya perkembangan penjajahan bangsa Eropa, baik kolonialisme dan merkantilisme. Nah, nanti kita bahas apa sih bedanya kolonialisme dan merkantilisme. Dilanjutkan adalah menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia sampai ke abad 21. Nah, kita ketahui hari ini adalah kita sudah melampaui abad milenial atau sudah melampaui abad 21. Tapi bagaimana sih strategis perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad 20? Nah, nanti Bapak jelaskan. Menganalisis dampak politik budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan. Nanti gimana nih trik-triknya tokoh pahlawan, gaya politiknya seperti apa untuk menjajah, untuk mengusir para bangsa penjajah. Dilanjuti adalah menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan bangsa. Nah, yang kita peringati adalah tanggal 28 Oktober. Apa sih nilai-nilainya? Gimana sih prosesnya? Nah, dilanjutkan adalah menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Kenapa
bangsa Indonesia merespon Jepang gitu? Apakah dianggap saudara tua? Tapi perlu kita refleksi diri. Indonesia dan Jepang diibaratkan bayi yang baru lahir. Tapi kenapa kalau dibilang Jepang lebih unggul dibandingkan kita? Nanti kita jelaskan. Dilanjutkan diakhiri di semester 1 adalah peran dan tokoh-tokoh nasional serta daerah dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, siapa aja tokoh-tokohnya nanti Bapak jelaskan. Itu adalah silabus baik kelas 10 dan 11. Jangan lupa kontrak belajar baik kelas 10 dan kelas 11. Diharapkan buku catatannya disambul dengan koran. Oke, Bapak akhiri adalah usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.